Rekap alur cerita Bridgerton Season 1 episode 8 atau episode terakhir, Setelah Hujan. Di sini kita akan membahas penjelasan ending Bridgerton Season 1. Episode 8 dibuka dengan Simon dan Daphne yang sedang dilukis. Pasangan ini membicarakan tentang Simon yang akan pergi meninggalkan London di akhir musim, karena sudah diketahui bahwa Daphne tidak hamil. Dan mereka juga mengadakan sebuah pesta dansa sebelum kepergian Simon. Daphne mengatakan pada ibunya kalau dia dan Duke akan berpisah. Lalu ibunya menyarankan untuk memaafkan Simon. Tak lama Lady Featherington datang dan mengatakan putrinya belum menerima undangan pesta. Lady Bridgerton berkata mungkin putri keluarga Featherington bisa menjelaskan kenapa itu terjadi. Namun Daphne memutuskan untuk memberi undangan dan memaafkan kejadian lampau. Ia langsung menunjukkan pada ibunya betapa sulit untuk memaafkan. Bahkan ibunya pun belum bisa. Adik dari Sir George mengunjungi kota membawa kabar buruk. Sir George sudah meninggal di medan perang. Marina berjalan pergi karena syok mendengar berita ini. Daphne lalu mengejarnya. Marina mengatakan kalau George telah menulis surat untuknya sebelum ia meninggal. Surat itu mengatakan kalau ia mencintai Marina dan menginginkan sebuah keluarga bersamanya. Marina menyesal sempat berpikir kalau George seseorang yang jahat. Eloise berpikir kalau Madame Genevieve, sang penjahit, adalah Lady Whistledown. Ia pun berkunjung dan pura-pura meminta dibuatkan dress. Dia membahas tentang Lady Whistledown. Membahas akan lebih baik kalau Lady Whistledown mengubah tulisannya untuk kebaikan, dan tidak bergosip yang bisa menjatuhkan reputasi. Genevieve menyetujui itu. Simon bersiap pergi ke pertandingan boxing. Daphne lalu bertanya kenapa ia membuat sumpah itu pada ayahnya. Simon tidak ingin menjelaskan. Ia hanya berkata kalau Daphne akan lebih baik tanpa dirinya. Sebelum pertandingan, Will bimbang apakah ia akan memenangkan pertandingan ini. Ia yakin bisa menang. Namun Lord Featherington menawarkan sejumlah uang yang menggiurkan, yang bisa mengubah kehidupannya jika ia bersedia kalah. Kalaupun ia menang, ia hanya akan terus mengandalkan pendapatan dari terus bertarung. Sir Philip, adiknya Sir George, menanyakan Marina apakah ia mau menikah dengannya, karena ia ingin memenuhi keinginan mendiang abangnya untuk menjaga Marina dan anaknya. Lady Featherington merasa itu ide yang baik, namun Marina tidak mau karena ia tidak mencintainya. Setelah Sir Philip pulang, Lady Featherington menyayangkan Marina menolak lamaran itu. Tapi Marina beralasan kalau ia sudah tidak hamil, jadi tidak perlu dipaksa menikah dengan siapapun. Daphne menjelajahi rumah Hastings untuk mencari jawaban sendiri. Dia lalu menemukan kumpulan surat yang ditulis Simon untuk ayahnya, yang masih belum dibuka. Muncul raut sedih di wajahnya. Sepertinya ia mulai mengerti. Ini adalah titik balik di mana Daphne lebih bisa bersimpati daripada frustasi. Pada pertandingan, Anthony tak dapat melepaskan pandangannya pada Sienna. Mereka saling menatap satu sama lain, dan mereka bertemu di belakang lalu berhubungan intim. Sementara Will sedang bertarung, dan akhirnya memutuskan untuk kalah di detik-detik terakhir. Karena ini Lord Featherington memenangkan taruhan uang yang sangat banyak. Simon tahu kalau Will memalsukan kekalahannya. Ia pun menemuinya di belakang. Ia menanyakan kehormatan Will. Will lalu membalas kalau kehormatannya adalah dengan bisa menafkahi keluarganya. Will bisa merasakan kalau Simon sedang marah, tapi bukan padanya, dan meminta Simon menyelesaikan urusan pernikahannya. Daphne bertanya pada Lady Danbury tentang surat Simon untuk ayahnya. Dia tidak tahu kalau waktu kecil Simon gagap dalam berbicara. Lady Danbury mengatakan betapa sulitnya Simon berusaha mengatasinya, dan akhirnya ia bisa. Walaupun dirinya membantu, itu tetap berkat diri Simon sendiri. Keesokan paginya, Daphne ikut sarapan dengan Simon, yang mana tak diduga Simon. Daphne meminta Simon untuk berkunjung ke kediaman Bridgerton, karena Francesca sudah pulang dan akan ada acara keluarga. Daphne berusaha meredakan ketegangan di antara mereka. Benedict mengatakan jangan mengganggu Madame Genevieve. Anthony mendengar percakapan mereka. Benedict mengatakan kalau ia berteman dengan Madame Genevieve. Anthony turut senang jika adiknya bahagia. Penelope lalu datang berkunjung, dan Eloise memberitahunya kalau Lady Whistledown adalah Madame Genevieve, dan mengatakan kalau ia akan menulis hal baik tentang keluarga Featherington.
Penelope mengapresiasi itu, tapi ia mengatakan reputasi keluarganya akan sulit untuk pulih. Berbeda dengan Eloise, yang memiliki kakak seorang Duchess yang bisa menaikkan reputasi mereka. Sementara Simon bermain dengan adik-adik Daphne. Daphne senang karena dia terlihat baik dalam menghadapi anak-anak. Perut Marina sakit dan ia butuh dokter. Lalu dokter berkata kalau teh beracun itu tidak berhasil menggugurkan bayinya. Sementara Anthony menikmati waktunya dengan Sienna. Ia meminta Sienna untuk bergabung bersamanya di pesta. Dia ingin menunjukkan hubungan mereka. Sienna percaya Anthony sedang berhayal. Daphne dan Simon melihat lukisan mereka. Mereka bersepakat untuk berdansa 2 kali di pesta malam ini. Kemudian saling menatap. Daphne berkata kalau Simon sangat baik menangani anak-anak. Adik-adiknya mengaguminya. Namun Simon berkata ia tetap tidak menginginkan anak, dan Daphne menyetujuinya. Pesta akhir di musim ini dimulai. Eloise merasa korsetnya terlalu ketat. Ia benci gaun pesta. Daphne lalu memuji penampilannya. Eloise berterima kasih pada Daphne yang sudah menjadi sempurna, sehingga ia tidak harus begitu. Keluarga Featherington tiba, dan orang-orang tak menduga kedatangan mereka. Sementara Lord Featherington sepertinya akan menerima balasan dari orang-orang yang ia tipu di taruhan tinju. Penelope didekati Colin. Ini membuatnya gugup. Colin meminta maaf karena tak mendengarkan Penelope tentang Marina. Di sini Penelope dan Colin sama-sama ingin memberitahu sesuatu. Tampaknya Penelope ingin mengutarakan perasaannya. Tapi belum sempat ia berucap, Colin mengatakan ia akan pergi berkeliling dunia, seperti mimpinya selama ini, dan ia akan pergi besok pagi. Di sini Penelope tidak jadi mengutarakan perasaannya. Ia sangat sedih dan pamit pada Colin. Eloise mendekati Queen, ingin menanyakan rencana Queen tentang Lady Whistledown. Namun ia dicegat penjaganya. Penjaga itu berkata kalau Queen akan mengungkap siapa Lady Whistledown malam ini, dan akan menangkapnya. Eloise panik dan meminta Benedict untuk menyuruh Madame Genevieve untuk tetap di rumah. Tapi Benedict sedang sibuk. Eloise lalu memutuskan untuk pergi memperingatkan Lady Whistledown sendiri. Anthony mengunjungi rumah Sienna, menjemputnya untuk menghadiri pesta. Tapi partnernya yang membukakan pintu. Sienna lalu keluar dan menolak untuk pergi bersamanya. Dia memilih untuk menjaga dirinya sendiri, seperti yang selalu dia lakukan. Dia yakin Anthony hanya sedang tersesat, dan meminta Anthony melepaskannya. Anthony pun memahami itu. Mereka berdua menangis karena perpisahan ini. Di pesta, Lady Danbury mencoba meminta Simon agar tak berpisah. Ia berkata kalau keangkuhan bisa merebut segala hal yang ia punya. Sementara Daphne dan ibunya membahas kalau cinta sejati tidak selalu berjalan mulus. Banyak kesulitan yang harus dihadapi, dan tergantung pada mereka apakah mau mengatasinya. Daphne merasa ia tidak mampu menyelesaikan masalah pernikahannya. Lalu ibunya mengingatkan bahwa dia adalah seorang Bridgerton. Tidak ada yang tidak dapat dia lakukan. Daphne dan Simon berdansa, namun tiba-tiba hujan turun, membanjiri lantai dansa. Ketika semua orang berteduh, Daphne malah menikmati hujannya. Lady Danbury mengatakan pesta sudah berakhir. Setelah semua orang pergi, Daphne dan Simon berbicara. Simon meminta maaf karena hujan, tapi Daphne mengatakan hal itu tidak perlu. Bahkan seorang duke tidak bisa mengendalikan cuaca. Daphne mengaku kalau dia sudah membaca surat Simon untuk ayahnya, dan Daphne berkata, hanya karena suatu hal tak sempurna bukan berarti ia tidak layak dicintai. Ayah Simon membuat Simon percaya yang sebaliknya. Daphne mengatakan itu salah, karena Daphne mencintai Simon sepenuhnya, bahkan bagian dari dirinya yang terlalu gelap dan memalukan. Daphne mengatakan Simon mungkin merasa dirinya terlalu gelap dan rapuh untuk pantas dicintai dan berbahagia. Tapi itu tergantung pilihannya. Dia yang harus memutuskan, bukan orang lain. Momen ini emosional dan mengharukan. Lady Featherington sampai di rumah dan diberitahu kalau suaminya telah meninggal. Dia lalu memasuki ruangan suaminya dan melihat semua uang sudah hilang. Lalu ia menangis. Simon memasuki kamar Daphne dan mengatakan ia tak ingin hidup sendiri, tapi ia tidak tahu harus menjadi pria yang seperti apa bagi Daphne. Daphne berkata ia hanya perlu tinggal dan menghadapi semuanya bersama,
Kemudian mereka berhubungan intim dan kali ini Simon membiarkan dirinya memiliki anak. Penelope menangis di pelukan Eloise atas kepergian ayahnya. Sementara Colin memulai perjalanannya. Marina memutuskan untuk menikah dengan Sir Philip untuk mendapat perlindungan baginya dan anaknya. Lady Featherington melihat siapa yang akan mewarisi istana dan terlihat kecewa. Benedict memberitahu Eloise kalau ia bersama Genevieve tadi malam, dan ini menandakan kalau Genevieve bukan Lady Whistledown. Lady Whistledown mengatakan kalau mungkin suatu hari ia akan mengungkapkan siapa dirinya, jika ia mau. Di sini diperlihatkan kalau ia adalah Penelope. Ketika episode berakhir, ditunjukkan kalau Daphne sedang berjuang melahirkan anak pertama, didampingi ibunya dan Simon. Bayinya laki-laki, yang pastinya akan diberi nama dari huruf A, sesuai tradisi Bridgerton. Dan season 1 berakhir. Terima kasih sudah menonton alur cerita Bridgerton season 1 episode 1 sampai terakhir. Jika kalian punya pertanyaan, komen aja di bawah. Please like jika kalian suka dan beri saran-saran untuk channel ini. See you di recap Bridgerton season 2. Love you guys.